bertemu secara langsung, sedangkan gambar kedua menunjukkan perkembangan dunia komunikasi. Siapa namanya itu? Iya. Selama saya observasi tadi saya lihat bahwa anak ini cukup fokus saat dalam pelajaran. Cuman apakah siswa ini dalam menyebutkan dulu teknik bertukar D, P dan Q kalau masalah huruf ini dia tidak pernah bertukar hurufnya, tidak pernah dia tidak. Terus kalau untuk kelancarannya, apakah dia bisa membaca satu kalimat itu atau masih tertunda-tunda? Masih tertunda-tunda. Nah, saat menyalin tugas juga, apakah anak ini sering melakukan salah huruf? Iya, sering biasa nalangkahi atau biasa kurang hurufnya. Ya, berarti dia masih kurang diri. Kalau untuk semangat belajarnya, Kalau semangat belajarnya ya luar biasa. biasa ya. Ya, biasa sama semangat. Nah, ini kalau misalnya ini anak dipanggil ke depan, apakah dia memang tipe anak yang pede atau Kadang-kadang pede, kadang-kadang juga malu. kalau untuk mengingat, apakah dia cepat, misalnya kita berikan instruksi, terus apakah daya ingatnya nih? Ya, kalau ada masalah ada yang nanti keluar. Oke, terima kasih banyak Ibu. Halo sahabat Universitas Terbuka, video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah penanganan anak kebutuhan khusus. Tugas ini berkaitan dengan modul 6, anak dengan gangguan disleksia, terutama pada anak usia sekolah dasar, serta saya akan memberikan penanganan yang tepat. Perkenalkan, nama saya Anilisa Novitayanti dengan NIM 859556411, Prodi Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pokjar Mamuju Tengah. Tutor pengampu mata kuliah penanganan anak kebutuhan khusus adalah Ibu Mukarramah SPD MPDGR pada hari Senin 4 Mei 2026 di ST Impres Paraili. Nah, adapun siswa yang saya observasi adalah siswa yang berinisial ABK. Jenis kelamin laki-laki, kelas 3. Aktivitas yang saya lihat selama pengamatan adalah anak ini cukup fokus terhadap penjelasan dari guru, dari Ibu Indowing SPD GR. Dalam perilakunya, anak tersebut tampak tenang, tampak fokus, dan selalu memperhatikan arahan dari gejala-gejala disleksia yang dapat dilihat dari kesulitan siswa adalah anak ini termasuk anak yang belum terlalu lancar dalam membaca. Disleksia bukan berarti anak malas atau anak yang bodoh, tetapi anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam hal belum bisa membaca atau masih mengeja, belum bisa membaca, belum bisa mengenali huruf, memahami kata dan mengolah informasi. Nah, dilihat dari pengamatan yang telah saya lakukan bahwa anak ini termasuk anak yang cukup bersemangat saat diberikan tugas, dan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan bahwa anak ini memiliki 2 tipe, yaitu anak yang bisa dikatakan percaya diri dan juga bisa dikatakan sebagai anak yang pemalu, tergantung dari kondisi. Nah, bagaimana cara menangani anak dengan gangguan disleksia?
Nah, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan bahwasanya anak ini memang membutuhkan perhatian khusus dari keluarga, karena setelah saya berbicara dengan Ibu Indowing SPD GR bahwasanya anak tersebut tidak ada mendapatkan perhatian dari orang tua di rumah, jadi dibiarkan begitu saja. Belajarnya tuh cukup hanya di sekolah, jadi anak tersebut masih kurang dalam membaca, makanya anak tersebut termasuk dalam bagian disleksia karena kurangnya perhatian dari orang tua, karena orang tua menganggap bahwa sekolah itu 80% dan rumah itu hanya 20%, bahwasanya seharusnya itu terbalik, harusnya itu 20% di sekolah sedangkan di rumah itu 80%, karena di rumah itu anak lebih banyak menghabiskan waktu kalau di rumah, sedangkan di sekolah itu hanya mulai dari jam 7 sampai jam 12, itu pun dipotong dengan jam istirahat. Mungkin begitu pengalaman saya selama observasi ini, bahwasanya siswa itu tidak cukup belajar di sekolah saja, namun di rumah pun juga harus. Jadi anak itu pemahaman materinya itu bisa terus berlangsung, bukan hanya ada di sekolah saja. Mungkin itu dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.